Kenikmatan cita kopi membawa saya menyambangi sebuah wilayah tempat kopi tumbuh dengan subur. Tanah di sini memang sangat cocok untuk tanaman kopi, hingga rasa kopi yang dihasilkannya menjadi begitu sempurna. Liburan saya kali ini akan mengajak Anda untuk bertamasya di tengah perkebunan kopi di Jawa Tengah. Wilayah ini telah menjadi sentra perkebunan kopi di Jawa semenjak abad 17. Beberapa perkebunan kopi di sini telah dijadikan tempat wisata dan tempat penginapan yang menawarkan suasana yang tenang dan segar khas khasiat kopi. Di sini, saya tak cuma berwisata kopi. Saya juga akan mencari tahu sejarah dan budaya yang menyertai cerita tentang kopi. Ribuan hektar perkebunan kopi peninggalan masa pemerintahan kolonial Belanda masih terlihat dengan jelas di Jawa Tengah. Beberapa perkebunan telah beralih rupa menjadi tempat liburan. Meski telah berganti wajah, kebun kopi tetap dipertahankan. Jadilah sebuah tempat wisata yang unik, sebuah tempat melepas lelah yang berada di tengah perkebunan. Seperti yang satu ini, sebuah resort mewah di kota Magelang, tempat saya menginap selama berlibur di Jawa Tengah. Aroma bunga kopi sudah mulai tercium di sini. Dan disinilah tempat saya akan menghabiskan liburan saya. Sebuah resort yang berada di tengah perkebunan kopi, Mesa Stila. Harum aroma bunga kopi yang tercium seperti melati mengantar saya ke pintu masuk Mesa Stila. Selamat datang di Mesa Stila, Ibu. Terima kasih. Silahkan. Ini bagus ya Mbak bangunannya. Iya Ibu, ini reception kita. Jadi dulunya ini bekas bangunan stasiun kereta api yang kita bawa dari Mayong, Jepara. Jadi former owner sebelum ini namanya Bu Gabriela Tegia membeli tempat ini, bangunan ini karena dulu mau kena pelebaran jalan di Mayong, Jepara, kemudian dibongkar, dibangun lagi di sini. Dan sekarang jadi reception kita. Jadi ini bekas bangunan stasiun Mayong itu ya? Iya. Dan sekarang untuk check out proses. Ini bagus sekali. Iya. View-nya juga bagus banget di sini. Bangunan yang berpindah tempat pada tahun 2001 ini adalah sebuah sejarah. Stasiun di Jepara, Jawa Tengah adalah salah satu stasiun tertua yang dibangun pada tahun 1887 saat Belanda mengawali periode industrialisasi di Pulau Jawa. Di bagian dalam resort, keluar dari pintu masuk stasiun, terlihat beberapa gunung Jawa Tengah yang seolah memagari tempat ini. Jadi di sebelah sana kita punya 3 view gunung. Ada Andong, di sebelah kiri Andong kita punya Merbabu. Di sebelah kanan Andong kita ada Merapi, kelihatan sedikit puncaknya kalau jelas, ini langitnya cerah. Di sebelah sana kita punya Sumbing, Sindoro, dan Gunung Prau. Kita punya Telomoyo agak di pojok sebelah sana, dan di sebelah sini kita punya Gunung Ungaran. Ya, jadi 8 gunung. 8 gunung. 8 gunung. Iya. Silakan Ibu untuk check-in prosesnya, kita ke atas di clubhouse. Oke, boleh. Ya. Sebelah sana? Iya. Mesa Stila berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Membuat udara di sini terasa sejuk dan segar. Apalagi di sini terdapat pepohonan dan taman yang ditata dengan rapi. Membuat udara yang saya hirup terasa semakin bugar memasuki paru-paru. Silakan Ibu, ini kuncinya. Oh iya, 209. Ya, Merapi 1 nama vilanya Ibu. Di sebelah mana Mbak? Di sebelah sana, nanti saya antar ke sana Ibu. Ya. Langsung aja ya ke sana Iya, ya? langsung aja Ibu. Melihat beberapa bangunan yang ada di sini, saya merasa seperti sedang memasuki kompleks perumahan bangsawan Jawa. Sebab
ada beberapa bangunan yang dulunya benar-benar kediaman para penghuni keraton. Mesastila mengumpulkan 23 joglo antik dari berbagai wilayah di Jawa dan menyulapnya menjadi villa mewah. Mereka pun mengisi ruangan dengan perabotan antik dan ornamen bernilai seni tinggi. Silakan Ibu, ini villa Ibu. Nyaman sekali. Silakan Ibu. Ya. Silakan Ibu, bisa duduk dulu. Saya tinggal dulu. Makasih banyak ya Mbak. Sama-sama Ibu. Kamar indah sekali. Ada tempat tidur dengan kelambu. Di sebelah sini meja kerja. Nah, ini apa ini? Wow, kamar mandi. Kamar dia bagus banget. Gunung ini Gunung Andong yang akan menemani mata saya saat bersantai di teras kamar setiap harinya. Sore hari sembari menunggu tenggelamnya mentari, saya berbincang dengan General Manager Mesastila, Isa Ismail Rauf. Tentu ada secangkir kopi yang menemani perbincangan kami di bangunan yang disebut clubhouse ini. Pak, sambil ngobrol nih Pak soal bangunan di sini. Desain bangunan di Mesastila ini seperti apa sih Pak? Kalau lebih kentalnya desainnya ada dua ya. Yang pertama itu adalah desain dari Belanda ya, dari zaman kolonial, yaitu sejak 1928, yang kental sekali kelihatan di bangunan clubhouse. Yang kedua adalah desain-desain dari Jawa ini, yang mana kita bisa lihat yang strong itu ada dua, yaitu dari Jepara dan dari Kudus. Walaupun ada satu pun kita punya yang dari Limasan, tapi yang banyak itu yang dua itu tadi. Jadi ini benar-benar bangunan Jawa ya? Jawa, betul. Yang otentik ya? Iya. Kalau bangunan mana nih Pak di Mesastila ini yang dari awal sudah ada sejak pembangunan? Bangunan awal di Mesastila ini adalah clubhouse ini, di mana clubhouse ini dulu dimiliki oleh Peter van der Swan, pemilik perkebunan kopi di era waktu itu. Dan waktu itu ini apa, kantor? Ini adalah rumah beliau, dan kalau yang di belakang ini adalah gudang kopi, yang mana sekarang kita alih fungsikan menjadi plantation lounge. Jadi buat untuk orang nyantai gitu ya, nikmatin kopi, nikmatin sunset. Yang harusnya ada, tapi tetap terlihat indah. Desiran angin dingin dan riangnya nyanyian burung mengawali hari saya pagi ini. Semerbak suara alam yang menyatu dengan kesejukan perkebunan kopi. Sebelum berkeliling kebun kopi, saya menyempatkan diri untuk makan pagi sembari menikmati secangkir kopi. Chef Arya Kusuma Atmaja bercerita tentang konsep makanan yang tersedia di sini. Pengen ngobrol-ngobrol banyak dong Chef tentang menu di sini. Please. Chef, tadi kan Chef bilang menu makanan di sini healthy. Yeah. Itu sebenarnya konsepnya seperti apa sih Chef? Jadi kita punya konsep seperti slogan seperti SLOW, yaitu sustainable, local, organic, and wholesome. Sustainable maksudnya kita harus continue memanfaatkan produk-produk kita. Menu kita rata-rata 70% produk lokal. Dan menu kita 70% Javanese menu. Terus lokal maksudnya yaitu kita memanfaatkan produk lokal. Produk lokal maksudnya kita punya garden, kita punya mushroom house, terus kita memanfaatkan barang-barang yang organik, maksudnya lokal seperti itu. Terus organik, ya seperti organik, maksudnya dalam arti kata tanpa bahan kimia. Makan pagi pun dimulai. Kini
tiba saatnya untuk melihat kebun kopi. Palvinda Puput Sandi atau Puput menemani saya berkeliling. Jadi jenis kopi di sini ada apa aja, Kita Mbak? ada 4 jenis kopi di sini. Ada Andong Sari Coffee atau yang kita sebut sebagai Java Coffee, Excelsa Coffee, Robusta Coffee, dan satu lagi Arabica Coffee. Nanti kita langsung ke sana aja ya. Ya, mari. Tur di kebun kopi pun dimulai. Selain melihat kebun kopi, saya juga diajak melihat keseluruhan proses pembuatan kopi. Dari pohon hingga Ini siap pabrik diminum. kopi. Betul, itu pabrik kopinya. Nah, di pabrik kopi ini kita bisa melihat proses untuk pengolahan kopi dari biji kopi sampai di roasting ya, Mbak ya. Iya. Dan kita juga bisa menikmati kopi Losari. Masuk ke sini. Ya, langsung. Buah kopi yang telah dipanen kemudian dikeringkan, disangrai, dan dihaluskan. Menjadi bubuk kopi yang siap diseduh. Nah, ini saya sedang mencoba proses untuk mendinginkan biji kopi yang sudah disangrai tadi di alat tradisional. Nah, guna dari pendinginan ini agar proses pematangan tidak berlanjut. Jadi biji kopi akan lebih hangus dan rasanya akan lebih pahit. Ini berapa lama biasanya proses pendinginannya? Itu tergantung, kalau misalnya sudah rata aja sih nggak apa-apa. Oh, Iya.